Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Salat beserta salam kehadiran junjungan kita, panutan kita sepanjang zaman, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak nantinya. Kemudian daripada itu khatib juga tidak lupa mengajak kepada kita semua. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkannya dan meninggalkan jauh-jauh setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal. Apabila ajal itu tiba, maka tidak bisa ditunda walaupun sesaat dan tidak pula bisa dipercepat. Karena itu Allah juga mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita manusia adalah makhluk yang bernyawa dan kita semua pasti akan mati. Begitu kita mati, maka terputuslah amal kita. Yang rajin sholat tidak bisa lagi sholat. Yang rajin puasa tidak bisa lagi puasa. Yang rajin sedekah tidak bisa lagi sedekah. Yang rajin berzikir kepada Allah tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Muslim, "Idza mata banu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah wa ilmin yantafi'u bih wa waladin shalih yad'u lahu." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang mendoakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jabarkan tentang hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini.
Yang pertama, kata Rasulullah, sedekah jariyah. Harta yang kita miliki bukanlah harta yang kita simpan, bukanlah harta yang kita kuasai, namun harta kita yang sebenarnya adalah harta yang pernah kita keluarkan di jalan Allah. Semakin banyak kita bersedekah di jalan Allah, maka semakin kaya nanti kita saat di akhirat. Rumah akan kita tinggalkan, kendaraan akan kita tinggalkan, tanah akan kita tinggalkan dan akan beralih kepada orang lain. Namun sedekah akan kembali kepada kita dengan sempurna. Bahkan Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang mendermakan harta di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam satu benih. Dari tiap-tiap benih tadi akan menumbuhkan 7 tangkai. Dari tiap tangkai akan menumbuhkan 100 biji. Dan ini Allah katakan di dalam Al-Quran. Karena itu, saudara-saudara kaum muslimin, banyak-banyaklah mengeluarkan harta di jalan Allah, agar saat kita kembali kepada Allah, kita hidup penuh dengan kekayaan dan kemewahan. Apalagi orang yang rajin bersedekah jariyah, rajin membantu pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pesantren, mewakafkan Al-Quran, buku-buku agama dan lain-lain. Selagi sedekahnya itu dimanfaatkan orang untuk kebaikan, maka pahala akan tetap mengalir walau dia sudah meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Adapun yang kedua, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, adalah ilmu yang bermanfaat. Banyak orang yang bertanya, apakah ilmu yang kita ajarkan harus ilmu agama baru kita akan dapatkan pahala? Jawabannya jelas, bahwa mengajarkan ilmu agama atau Al-Quran adalah yang paling utama. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Namun perlu kita fahami bahwa apabila kita mengajarkan ilmu umum dan ilmu itu diamalkan orang untuk kebaikan, maka ilmu itu termasuk juga ilmu yang bermanfaat dan pahala akan tetap mengalir selagi digunakan orang lain untuk kebaikan. Adapun yang ketiga adalah doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kenyataan yang kita tahu saat ini adalah banyak anak yang jauh dari Allah. Jangankan mendoakan orang tuanya, sholat pun dia tidak mau. Coba kita perhatikan saat seorang ayah meninggal, siapa yang menjadi imam? Yang menjadi imam adalah orang lain yang tidak punya hubungan dengan dia. Semua diserahkan kepada imam kampung. Karena itu saudara-saudara kaum muslimin, mari kita didik anak kita sejak dini. Arahkan dia pada pendidikan agama, ajarkan ia tentang Islam. Kita bisa bayangkan seorang penghafal Al-Quran, di setiap sholatnya dia mendoakan orang tuanya, meminta kepada Allah agar dosa kita diampuni dan kita dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang disebut doa anak yang soleh yang mendoakannya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.